biasa dalam kehidupan kami. Engkau mengumpulkan kami kembali bersama-sama, itulah bukanlah suatu kebetulan, melainkan Engkau menetapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami dengar, bukan sedang kami dengar, mereka kami dapat matrai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya, yang terus bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikanlah hikmat-Mu, Engkau berikanlah marifat-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang diucapkan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat GBBC Center, belum saya silakan duduk ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi berkat, jadi berkat. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan Allah untuk luar biasa yang patut dimuliakan. Ya, silakan duduk ya. Baru boleh duduk. Oke. Kita akan belajar pada hari ini gitu ya, mendengar firman Tuhan mengenai Christmas, apa itu Natal. Kalau kita melihat 2 hari yang lalu kita sudah merayakan Natal, dapat berjalan dengan baik, itu bukan karena kekuatan panitia, itu bukan karena kemampuan setiap kita, tapi semuanya karena campur tangan Tuhan. Amin. Segala sesuatu dalam kehidupan kita pun campur tangan Tuhan itu nyata. Nah, rekan-rekan dalam Tuhan, kita akan belajar bagaimana bulan Desember gitu ya. Saya akan bertanya, kira-kira bulan Desember itu biasanya kita merayakan apa sih? Saya sudah ngomong. Oke. Natal. Merayakan hari Natal. Kok macet-macet ya? Diinin aja. Mohon maaf. Oke. Nah, kita melihat ada perayaan Natal, hari Natal. Nah, hari Natal identik dengan pohon Natal. Kalau kita melihat di situ ya, setiap kita keluarga mungkin berbagai-bagai kita keluarga menghias pohon Natal dengan sebegitu indahnya. Wah, indah gitu ya. Kalau nggak indah, nggak enak. Kelihatan kamu kok geruset gitu ya pohon Natalnya, kok elek. Nah, kalau gereja kosong dengan pohon Natal, aduh juga nggak enak. Kok jelek, nggak ada gitu ya, nggak enak. Atau bahkan kita juga melihat bahwa dalam kehidupan kita gitu ya, setiap perayaan bukan hanya pohon Natal, tapi hiasan demi hiasan, bintang-bintang gemerlapan. Nah, kalau kita lihat ada banyak bintang-bintang di setiap sudut toko gitu ya, di setiap sudut kota gitu ya. Next terus saja. Nah, di setiap sudut kota ada bintang-bintang gemerlapan, dan bahkan mungkin dalam kehidupan kita ada juga kalau kita berjalan-jalan dalam bulan Desember, matahari, mall, ada lagu-lagu puji-pujian tentang Christmas. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Banyak sekali ya toko-toko memperingati juga hari Natal. Bukan hanya itu saja, kalau kita lihat diskon itu juga berbau Natal. Wah, ada bulan Desember pasti ada diskon 50%, ada diskon 60%. Wah, ada diskon 70%. Aku harus memilih setiap pakaian, sepatu, hadiah, anting, semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, perhiasan harus mewah. Perhiasan harus kelihatan cantik. Nah, terkadang kita ada perjalanan. Nah, juga mungkin ada kado di sebelah situ ya. Wah, yang anak-anak kecil yang remaja, wah, kalau dapat kado nih, pasti nanti dapat dari bobo, dari AI-nya, dari I-nya, dari juga mbaknya, dan lain sebagainya. Ada kado indah di hari Natal. Pokoknya bahagia sekali hari Natal. Dan juga yang ibu-ibu nih pasti mempersiapkan kue kan. Nanti kalau ada tamu, nggak mungkin kan, wah, iki apa rumah kok kosong, gak ono panganan, kan nggak enak gitu ya. Gak ada makanan, gak enak, gak sedap gitu loh. Jadi aku harus membuatnya dengan baik. Dan bahkan kita lihat di gereja-gereja, dekorasi pun ada. Banyak gereja-gereja menghabiskan uang untuk dekorasi yang megah. Harus baik, harus ada pohon Natal, harus ada bintang, harus ada salib. Semuanya harus megah. Lampu gemerlap harus megah. Bahkan kita merayakan Natal juga terkadang dengan kemewahan yang luar biasa. Harus GBI Besi Center misalnya ini, wah harus megah.
ke perayaan-perayaan Natal yang demikian. Saya katakan bahwa setiap kita mempersiapkan Natal, baik itu pohon Natal, baik itu bintang, baik itu ada makanan, baik itu juga ada lagu-lagu, ada diskon dan lain sebagainya penampilan kita, itu tidak salah. Saya katakan, setiap persiapan Natal tidak salah. Tetapi yang salah di sini yang saya tegaskan adalah ketika kita menggeser makna Natal dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar memuaskan hati kita. Oh, saya ingin kelihatan cantik. Oh, saya ingin kelihatan ganteng ketika perayaan. Saya ingin kelihatan gereja saya ini luar biasa di teman-teman saya. Memuaskan hati kita. Dan itulah yang salah ketika kita menggeser makna Natal tersebut dalam kehidupan kita. Coba kita refleksikan pribadi lepas pribadi. Apakah setiap hari Natal, tahun demi tahun, makna Natal itu sungguh mengena dan kita responi langsung dalam kehidupan kita? Kalau belum, kita hanya sibuk dengan kemewahan, tetapi makna Natal tidak mau terapkan. Percuma. Yang saya tegaskan. Untuk itu mari kita membuka dari firman Tuhan dari Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Dengan bangkit berdiri, kita akan membacakannya. Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Sudah menemukan? Nanti kita akan baca secara bergantian. Ayat yang ke-18, rekan-rekan ayat yang ke-19 dan Bapak Ibu ayat yang ke-19 dan begitu seterusnya sampai ayat yang ke-25. Kita baca bergantian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Sebagai membaca firman Tuhan, berbagilah setiap kita. Silakan duduk atau kembali. Saudara-saudara yang berdiri, saya yang duduk. Capek ya mau? Oke. Ya Tuhan beruan sebentar. Oke, kita lihat bagaimana Injil Matius 1 di sini berbicara mengenai apa itu Natal. Makna Natal yang sebenarnya seperti apa? Dan jangan sampai kita menggeser makna Natal dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita lihat latar belakang dari Injil Matius itu berbicara mengenai hidup dan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Bagaimana dari pasal yang pertama hingga pasal yang ke-28 itu berbicara hidupnya Tuhan Yesus seperti apa sih? Dari dia bayi, dia kecil, dia remaja, dia dewasa, seperti apa? Banyak teladan-teladannya. Itu yang Injil Matius nyatakan. Dan juga ada beberapa ajaran-ajaran Yesus kepada muridnya. Nah, kalau kita melihat Injil Matius dibagi menjadi 3 bagian. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-28. Yaitu mencakup Allah mengutus Yesus sang Mesias. Itu pasal pertama sampai pasal yang keempat. Bagaimana Injil Matius memang menegaskan inilah sentral dari Injil Matius berbicara mengenai Kristus. Bagaimana Allah sendiri, rencana Allah, penggenapan Allah sendirilah yang mengutus Yesus sebagai Mesias untuk memperdamaikan setiap kita orang yang berdosa menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, itu saling berkaitan.
semua rangkaian dari lahir, mati, bangkit semua, akhirnya kita dimenangkan karena karya Yesus Kristus. Dan kalau kita simak, coba kita lihat saudara-saudara, kita simak secara seksama dalam Injil Matius pasal yang pertama yang tadi kita baca. Itu ada 2 perikop, dipisah menjadi 2 perikop dalam pasal yang pertama, di mana perikop pertama berbicara mengenai sisilah Yesus Kristus, dan perikop yang kedua berbicara mengenai kelahiran Yesus Kristus. Di mana kalau kita melihat di sini sisilah Yesus Kristus, kalau kita lihat ada nama-nama yang dimana penuh dengan keberdosaan, hidup mereka penuh dengan dosa. Kalau kita lihat ada nama Yakub di situ, Yakub menipu, itu ya. Rahab, perempuan pelacur. Rut, orang yang dimana tidak mengerti siapa Tuhan, siapa itu Allah Israel, karena dia menyembah Allah Kasmos. Itu Rut. Tamar, orang yang juga tidak berlaku baik, Serong. Dan kita melihat semuanya, istri Uria dan lain sebagainya, Yosafat, semua usia kesombongan. Jadi semuanya di dalam sisilah Yesus Kristus itu berbicara mengenai orang-orang yang penuh dengan dosa. Tapi kemudian kita berpikir, loh, kok orang yang penuh dengan dosa malah dipakai dalam sisilah Yesus Kristus? Itu ini. Kita berpikir demikian. Mengapa? Karena orang yang penuh dengan berdosa, itulah yang membuat anugerah Tuhan, itulah yang membuat Allah prihatin, itulah yang membuat Allah benar-benar, ya ampun Tuhan, kenapa umat-umatku seperti ini? Makanya dimasukkan sisilah Yesus Kristus untuk menunjukkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Ya. Nah, kita melihat juga kelahiran Yesus Kristus jadinya semua rencana Allah. Jadi semuanya ketika manusia penuh dengan dosa, Allah kan prihatin tuh. Allah prihatin, makanya adanya rencana Allah untuk dia lahir. Dan inilah maknanya. Jadi maknanya kehadiran Yesus itu membuat perubahan besar dalam kehidupan manusia. Secara logika coba kalau kita ingat itu ya, nggak mungkin orang mengatakan aku ada Yesus dalam hatiku, aku ada damai sejahtera dalam hatiku, Roh Kudus menghidupi hatiku, tapi perbuatan kita bobrok, perbuatan kita tidak ada perubahan, itu percuma. Dan itu dinamakan kelahiran Yesus Kristus, yaitu di mana kehadiran Yesus sebenarnya telah membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Saya katakan, kita manusia, kita bisa, gak dapat dipungkiri kalau kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita tidak bisa hidup dalam dosa kalau kita katakan bahwa Yesus itu hadir dalam diri kita. Inilah makna yang besar, makna Natal. Inilah makna Natal yang sesungguhnya, bahwa kehadiran itulah yang membawa kita perubahan besar. Tapi seringkali kita menggeser itu, seringkali kita menggeser dengan kekayaan, seringkali kita menggeser dengan kepandaian kita. Aku pandai memimpin pujian dalam perayaan Natal, aku pandai berbicara berkhotbah dalam perayaan Natal. Hanya itu yang menggeser semuanya. Dan jelas Matius pasal yang pertama, Yesus mengatakan bahwa janganlah kita menggeser, karena ada 2 makna di dalam kita merayakan Natal. Untuk nanti kita lihat Allah menyelamatkan manusia. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-21. Salah satu rekan mungkin membacakan yang dari pemuda. Karena saya bilang rekan, silakan pemuda salah satu membacakan ayat yang ke-21. Ia akan menyelamatkan dosa mereka. Kita melihat bagaimana ayat yang ke-21 ini berbicara mengenai ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam ayat yang ke-21 ini adalah sebuah nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15. Jadi benar-benar makna ini sangat dalam, bahwa Allah menyelamatkan. Kita lihat nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15, coba dibuka. Bagaimana Kejadian 3:15 ini ada kata permusuhan. Kalau kita lihat Alkitabnya, bagaimana manusia nih kan akan
aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Titik sampai sini. Aku siapa? Yesus Allah sendiri mengatakan aku mengadakan permusuhan. Kenapa? Karena kitab Kejadian ini merupakan suatu kejatuhan manusia. Manusia jatuh di dalam dosa sehingga adanya permusuhan. Coba kita bayangkan, manusia itu kan diciptakan Allah sudah baik bukan? Manusia itu juga Allah baik. Allah sama manusia dulunya sebelum manusia di dalam dosa itu sangat intim kedekatannya. Hubungannya sangat baik, seperti halnya anak dengan bapaknya, benar-benar baik, apapun bisa, karena klop. Tetapi ketika si ibu Hawa, bapak Adam jatuh dalam dosa, dan akhirnya Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini jelas tegas, dosa membuat kita bermusuhan dengan Allah. Sekali lagi, dosa membuat kita yang dulunya tidak renggang menjadi renggang. Dosa yang dulunya di mana membuat istilahnya membuat terjatuh semakin jatuh lagi. Gak semakin memuliakan nama Tuhan. Dan karena dosa itulah, karena manusia dengan Allah bermusuhan. Kenapa saya katakan kok Allah bermusuhi manusia? Kenapa? Mungkin kita berpikir demikian. Karena sekali lagi, mengapa ada kata permusuhan? Bukan karena Allah membenci kita, tapi Dia benci dosa kita. Dia tidak membenci umatnya, tapi membenci dosa kita. Karena apa? Karena Allah yang kudus dan kita sudah menjadi umat yang berdosa. Itulah yang membuat kita bermusuhan dengan Allah. Bukan karena Allah membenci. Oke, nah makanya sekarang saya tanya gitu ya, kalau nggak ada Tuhan Yesus, siapa yang menyelamatkan kita? Yang mau menjawab? Bukan? Pasti semua orang masuk dalam api neraka, bukan? Karena Yesus itu sudah ada, maka Dia yang menyelamatkan kita. Nah, oke, nah ini Kejadian 3 ayat 15 tadi Kejadian 3:15a, sekarang 15b. Sehingga karena adanya permusuhan, sehingga Allah tuh lihat, oh, ini manusia tidak iso untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi akhirnya Allah yang berinisiatif dan Dia katakan, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa ini? Ini sebuah janji bahwa nantinya akan membuat kemenangan bagi umat manusia, yang dimana Allah sendiri, Yesus sendiri yang berperang melawan iblis, melawan kejahatan, sehingga manusia yang penuh dengan keberdosaan, keterikatan dengan dosa, ketika Yesus lahir, Yesus menyelamatkan manusia, akhirnya beroleh kemenangan. Dan itulah nubuatan Kejadian 3 ayat 15 sudah digenapi dalam Matius 1 ayat 21. Allah menyelamatkan kita. Kalau kita baca lagi, dikatakan di situ, Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Sekarang saya tanya, arti nama kita itu ada maknanya nggak? Nah, yang ibu muda, mungkin Ibu Lili ya saya tanya. Ketika menamakan Niko pasti ada arti namanya kan? Nah, ada. Kak Friska juga, mamanya kasih nama Kak Friska juga ada artinya kan? Nah, pasti setiap kita kan punya arti masing-masing dari nama. Saya pun juga pasti Wanda sudah ada artinya gitu kan? Nah, apalagi Yesus, manusia aja dikasih nama gitu ya. Manusia dikasih arti nama maksudnya. Arti nama, apalagi Yesus. Yesus bukan sekedar arti, Yesus bukan sekedar nama doang. Tapi apa? Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani dengan Ibrani, Yosua, artinya Tuhan menyelamatkan. Ditegaskan lagi, bukan hanya ditegaskan dari nubuat 3:15, tapi ditegaskan lagi dengan kata Yesus.
ketika Tuhan menyelamatkan manusia yang sudah terpuruk dan rusak goblok, gak bisa dekat dengan Tuhan dan bisa dekat dengan Tuhan karena Yesus lah. Akhirnya berdamai bukan. Dan ketika Yesus berdamai, manusia berdamai dengan Allah, seharusnya manusia juga berdamai dengan manusia sesamanya. Kalau dia mengatakan aku diselamatkan Tuhan, aku sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita mau menatap sudah tahu itu doang. Tapi gak ada keharmonisan antara sesama, gak ada keharmonisan antara diri kita dengan Tuhan. Kita sibuk sendiri dengan pekerjaan kita sibuk sendiri dengan apapun yang kita kerjakan, kepentingan apapun itu. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak dekat. Buat apa kau merayakan Natal? Buat apa kau mengatakan, oh Tuhan, Natal adalah yang menyelamatkanku, Allah yang menyelamatkanku. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ada. Kita sibuk dengan, saya tanya, 24 jam, masa kita satu harian itu di luar sih? Coba. Di luar enggak? Enggak kan? Pasti ada di rumah. Masa kan enggak ada lagi waktu senggang untuk kita berdoa kepada Tuhan? Karena kan dikasih Tuhan, jelas Desember 2016 Jemaat Blessing Center harus ada perubahan besar. Jemaat Blessing Center harus ada menerima kehadiran Yesus Kristus dalam hidupnya. Itu yang Yesus inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh saja kehilangan Bapak Gembala, tetapi lepas pribadi kita, Tuhan ingin kita harmoni dengan sesama. Kita sudah merayakan tahunan, bicara mengenai harmoni. Saya tahu. Sekarang sudah kita lakukan nggak sampai detik ini. Apakah masih banyak kita saling menjerumuskan satu dengan lainnya, saling menjerumuskan rekan satu dengan yang lainnya, saling gontok-gontokan, saling menghina satu sama lainnya, tidak peduli dengan orang baru, tidak peduli dengan orang miskin, ataupun kita sombong ataupun apapun itu. Apakah itu yang dinamakan kita mengatakan bahwa kita memaknai Natal dalam hidup kita? Jika kita memaknai Natal, seharusnya harmoni itu terjadi karena Allah memperdamaikan kita. Masakah kita mengaku bahwa kita diperdamaikan dengan Allah, kita tidak berdamai dengan manusia? Amin. Mau di Natal ini kita untuk harmoni. Percaya bahwa Allah menyelamatkan kita? Kalau percaya, mau nggak kita harmoni dengan sama kita dengan Tuhan kita? Dari poin yang pertama ini, perbaikilah hubungan dengan Tuhan dan sesama. Karena Allah datang bukan sekedar ingin dirayakan, tapi Allah ingin setiap kita adanya perubahan. Anggota jemaat GBB Center bisa saling harmoni antara pengurus, gembala, semuanya harmoni. Dan terlebih lagi hubungan pribadi kita dengan Tuhan pun juga harmoni. Yang kedua, kita lihat Allah mengkatai manusia. Kalau kita lihat di situ ayat yang ke-22, dikatakan di situ hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa? Ada genaplah. Kata genaplah ini berarti ada sesuatu hal, percakapan sebelumnya, bukan? Genaplah. Berarti ada kata genaplah, berarti ada suatu perbincangan sebelum hari ini. Sebelum ini ditulis. Sebelumnya sudah diomongkan. Apa itu? Yaitu informasi mengenai nubuatan Nabi Yesaya. Nih, genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Kita buka Yesaya 7 ayat 14. Coba kita lihat di situ. Jadi kalau kita lihat Matius 1 ayat 22, ini sebuah informasi mengenai nubuat Nabi Yesaya. Dikatakan di situ, sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Tadi ayat yang ke-22 mengatakan apa? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Jadi benar-benar Yesus Kristus itu lahir benar-benar nyata, bukan legenda. Tapi firman Tuhan jelas bahwa memang benar nubuat itu terjadi pada setelah tahun-tahun berikutnya. Dan kalau kita lihat Nabi Yesaya lagi, katakan di situ, sesungguhnya ada kata sesungguhnya dalam Yesaya 7
7 ayat 14. Ayat 23 juga dikatakan. Kalau kita lihat Alkitab kita masing-masing dikatakan sesungguhnya. Arti kata sesungguhnya ditekankan 2 kali. Dalam Yesaya 7 ayat 14 itu kata sesungguhnya. Ditekankan lagi Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya. Berarti bukan sekedar omongan, berarti bukan sekedar wacana, bukan sekedar opini, tapi benar-benar nyata akan terjadi bahwa sesungguhnya anak darah melewati anak darah itu Yesus Kristus lahir. Dan di dalamnya seorang perempuan muda dengan anak darah itu adalah satu, sama, artinya sama. Kalau dalam Yesaya 7:14 pakai seorang perempuan muda, kalau ayat Matius 1 ayat 23 pakai anak darah. Nah, perempuan muda dengan anak darah itu sama, yaitu perawan atau seorang muda yang sebelum menikah. Nah, kita pasti berpikir, loh, kok perawan bisa dipakai Tuhan untuk Yesus lahir? Oh, tuh ini masuk ke Tuhan. Pasti kan orang mikir pasti, wah Yesusmu itu lahir dari perzinahan. Karena kan perawan itu dalam artian orang-orang mungkin yang belum mengenal, tetapi punya alasan. Yang pertama, mengapa dia lahir dari seorang perawan, yaitu satu-satunya cara Yesus dapat lahir sebagai manusia ialah dengan lahir dari seorang wanita, perempuan muda. Gak mungkin kan bayi lahir dari bapak. Bayi lahir dari bapak pas kita kan kaget toh. Aduh, kok anak ini kok anak jin atau gimana, ya kan? Kok lahir? Dan juga gak mungkin kan kalau dia dikatakan Allah sejati, manusia sejati, masa langsung terjun dari surga? Belum. Aku datang, halo, masa gitu? Nggak mungkin kan? Jadi dengan normalnya, mengapa dia memakai perempuan muda di sini? Itu satu-satunya cara Yesus lahir sebagai manusia sejati, yaitu lewat perempuan. Wajarnya, supaya orang di sekitar dia, oh ini benar manusia, padahal dia punya sifat yang ilahi, dia juga Allah yang ilahi. Yang kedua, satu-satunya cara ia dapat lahir tanpa dosa ialah dengan dikandung oleh Roh Kudus, bukan karena berzina. Ini sekali kalau orang mengatakan di luar sana, Yesus itu apa anak dari berzina atau apa? Kalau ada orang ngomong itu tidak. Tapi apa? Tapi tidak tanpa dosa, dikandung oleh Roh Kudus. Artinya apa? Benar-benar suci, benar-benar kudus, nggak ada cacat celah, nggak ada dosa secuil pun, titik pun nggak ono, nggak ada. Dan yang ketiga, satu-satunya cara dapat sekolah ilahi adalah Allah sendiri yang merangkai rencana yang begitu indah. Dan akhirnya makanya dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Kalau kita lihat sejarah dari nama Immanuel dari Alkitab, kita lihat dalam Perjanjian Lama menekankan Yesaya 7 ayat 14 katakan Immanuel muncul pertama kali dalam nubuatan yang tadi. Kalau kita lihat sesama Alkitabnya, bagaimana dalam Yesaya 7 kalau kita lihat perikop demi perikop atasnya itu menceritakan adanya sebuah krisis perang antara kerajaan Israel dengan kerajaan Syria, sehingga Raja Ahaz bangsa Yehuda itu takut. Ya apa ini? Kena ancaman bangsaku dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Tuhan mengutus Nabi Yesaya, sudah ngomonglah sama Raja Ahaz bahwa aku menyertai kau, ya. Tapi Raja Ahaz tidak bersikukuh. Aku nggak percaya. Dan pada akhirnya Nabi Yesaya menekankan dalam Yesaya 7:14, dialah sang Immanuel, seorang gadis yang mengandung akan melahirkan seorang putra yang dinamakan Immanuel. Immanuel ini bukan hanya sekedar ketika Yesus lahir, tapi pada zaman dulu, nubuat dulu, Allah sudah menyertai. Inilah makna, makanya ditegaskan lagi dalam Matius pasal yang pertama ayat 23 bahwa dialah Immanuel, Allah beserta dengan kita.
sebenarnya baik kan? Tidak jadi lagi dalam dosa, berubah, berbeda dari yang dunia yang lama menjadi dunia yang baru, dipenuhi dengan Roh Kudus karena kita sudah diselamatkan. Nah, pasti di tengah-tengah kita berubah, di tengah-tengah kita istilah tampil beda dengan dunia, ada orang yang acam. Alah, kamu sok suci, mungkin yang pemuda-pemuda ngerokok, pacaran gonta-ganti, itu enak karena di luar itu keren namanya. Mungkin kita juga yang mungkin yang ibu rumah tangga, alah sudahlah, kalau misalnya saya ini di arisanku dibilang sok suci kalau aku jujur, kalau aku sayang suamiku gak bentak-bentak suamiku, nanti aku dikiranya sok suci. Akhirnya kita penuh dengan tetesan air mata dan lain sebagainya ketika kita memaknai Natal itu. Tapi dikatakan Tuhan lahir loh untuk berserta dengan engkau. Apa
Siap? Kita bangkit berdiri, kita ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi berkat. Jadi berkat. Yes, biarlah jemaat David Blessing saya dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita pujikan karena kita biarlah pujian ini mengingatkan kita bagaimana Yesus lahir sebagai Sang Juru Selamat. Yesus lahir sebagai Sang Immanuel.